Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang sadayana? Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu naskah kuno yang ada di Tatar Sunda. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu Sunda. Sunda merupakan kebudayaan yang dianut oleh orang Sunda yang tinggal di wilayah barat Pulau Jawa. Sebagai suatu suku, bangsa Sunda merupakan cikal bakal berdirinya peradaban di Nusantara. Dimulai dengan berdirinya kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Salakanagara dan Tarumanegara, sampai ke Galuh, Pakuan Pajajaran, dan Sumedang Larang. Kata Sunda artinya bagus atau baik atau putih atau bersih atau cemerlang, atau segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan. Orang Sunda diyakini memiliki etos atau watak atau karakter kesundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Watak atau karakter Sunda yang dimaksud adalah cager, sehat, bager, baik, bener, benar, singer, terampil, dan pintar, pandai atau cerdas. Di Sunda terdapat beberapa catatan naskah kuno yang diwariskan oleh leluhur orang Sunda. Catatan ini biasanya berisikan ajaran, lalu cerita tentang kepemimpinan raja, dan lain sebagainya. Uraian kepemimpinan raja ini tersebar pada beberapa naskah yang salah satunya yakni naskah Carita Parahyangan. Carita Parahyangan adalah naskah yang berisi sejarah yang dibuat oleh Pangeran Wangsakerta pada abad ke-16. Dalam sebagian buku disebutkan, Carita Parahyangan merupakan nama suatu naskah kuno yang dibuat pada akhir abad ke-17, yang menceritakan sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda, yakni Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Naskah ini merupakan bagian dari naskah yang ada pada koleksi Museum Nasional Indonesia Jakarta dengan nomor register Kropak 406. Naskah ini terdiri dari 47 lembar daun lontar ukuran 21 x 3 cm yang dalam tiap lembarnya diisi tulisan 4 baris. Aksara yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah aksara Sunda. Teks naskah berbentuk paparan deskriptif tentang raja-raja Sunda pada masa itu. Kandungan pokok isi naskah Carita Parahyangan itu pada pokoknya menceritakan tentang 3 hal utama, yaitu silsilah dan runtutan daftar nama-nama raja, Parahyangan, Galuh dan Pajajaran, durasi kekuasaannya, dan kausalitas suksesi atau naik turunnya raja. Pada bagian awal naskah Carita Parahyangan diceritakan mengenai sejarah dari Kerajaan Galuh. Cerita diawali dengan kemunculan tokoh Sang Resi Guru yang berkedudukan di wilayah Kendal. Ini termaktub dalam Carita Parahyangan Lari ke-1 dan Lari ke-4 yang berbunyi, pada intinya, dalam naskah Carita Parahyangan ini diceritakan bahwa Sang Resi Guru yang mempunyai anak yang bernama Raja Putra. Raja Putra menurunkan kerajaannya kepada Kandiawan atau Rahyangta di Medangjati sebagai anak pertamanya. Rahyangta di Medangjati menurunkan tahtanya kepada 5 anaknya, yaitu Sang Mangukuhan, Sang Karungkalah, Sang Katung Maralah, Sang Sandang Dereba, dan Sang Wereti Kandayun. Namun, yang pertama jadi raja adalah anak musuhnya, yaitu Wereti Kandayun yang bergelar Rahyangta di Menir.
Setelah itu silih berganti dari kakak tertuanya sampai kakak yang keempat. Sang Retikandayun adalah pendiri kerajaan Galuh dan berputra 3 orang, yaitu Rahiang Sampakwaja, Rahiangta Kedul, dan Rahiangta Mandiminyak, yang sekaligus mewariskan tahtanya dari ayahnya. Periode kerajaan Galuh inilah yang merupakan inti kisah bagian pertama cerita Parahyangan. Di dalam kisah cerita Parahyangan disebutkan bahwa di kerajaan Galuh waktu itu memerintah seorang raja bernama Sanjaya. Raja Sanjaya menggantikan Raja Sena yang berkuasa di kerajaan Galuh. Kemudian Raja Sena direbut oleh Rahyang Parbusora, saudara si ibu Raja Sena. Sena sendiri menyingkir ke Gunung Merapi bersama keluarganya. Kemudian, Sanjaya berkuasa di Jawa Tengah. Ia berhasil merebut kembali kerajaan Galuh di tangan Purbasora. Kerajaan kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Sunda. Diceritakan dalam cerita Parahyangan, Raja Sanjaya ini banyak melakukan kerajaan sekitar, yaitu Mananggul, Kahuripan, Kadul, Blitar, yang dilanjut perang dengan Malayu, Khmer, Keling, Barus, dan Cina. Setelah berkuasa selama 9 tahun, ia menyerahkan kekuasaannya di Sunda atau Galuh kepada Rakaen Tamperan atau Rakaen Panaraban. Putranya Sanjaya yang menikahi Sudiwara lebih memilih berkuasa di Mataram, Jawa Tengah. Yang mana dari Sanjaya lah diturunkan Raja-Raja Mataram, Kediri, dan Majapahit. Dalam cerita Parahyangan, adanya penggantian nama Kendan menjadi Galuh bukan sekedar mengganti nama di lokasi yang sama. Seperti Sunda Kelapa menjadi Jakarta, melainkan memang ada perubahan lokasi kegiatan pemerintahan secara fisik dari wilayah Kendan, Cicalengka, ke Karangkamulian. Alasan ini tentu terkait dengan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan keagamaan. Dalam cerita Parahyangan, silsilah raja-raja Pajajaran mulai dari Rahyang Manga. Sewaktu mudanya Rahyang Manga dibesarkan di Keraton Galuh ketika Tamperan wafat. Kerajaan dibagi 2 menjadi wilayah timur untuk Sang Manarah, wilayah barat untuk Sang Manga. Bagian kedua cerita Parahyangan mengkisahkan periode Pakuan Pajajaran. Uraiannya lebih sedikit dan lebih banyak memuat daftar raja dan lama masa pemerintahannya, kecuali tokoh Rakyan Darmasiksa dan Prabu Niskala Wastukencana. Menurut naskah cerita Parahyangan, kerajaan Pajajaran merupakan gabungan 2 kerajaan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Lokasi di Kerajaan Pakuan Pajajaran ini terletak di wilayah Jawa Barat dengan Pakuan atau Bogor sebagai ibu kotanya. Silsilah raja-raja di Parahyangan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu raja-raja di Sunda, raja-raja di Galuh, dan raja-raja Sunda di Sunda Galuh. Raja-raja Sunda bermula dari 3 Tarus Bawa 669 sampai dengan 723, sampai Srijaya Bupati 1030 sampai dengan 1042, Raja-Raja Galuh dan Retikandayun 670 sampai dengan 702, sampai Prabu Gajah Kulon Rakyan Wuwus 819 sampai dengan 891, dan Raja-Raja Sunda Galuh dari Dharmaraja 1042 dan 1065 sampai Raja Susuk Nunggal 1475 sampai 1482. Sedangkan raja-raja yang memerintah di Pakuan Pajajaran di Bogor sekarang hanya 6, yakni Sri Baduga Maharaja 1482 sampai dengan 1521, Surya Wisesa 1521 sampai dengan 1535, Ratu Dewata 1535 sampai dengan 1534,
Ratu Sakti 1543 sampai dengan 1551, Ratu Nilakendra 1551 sampai dengan 1567, Raga Mulia 1567 sampai dengan 1579. Berdasarkan sumber sejarah berupa prasasti dan naskah-naskah berbahasa Sunda kuno, dikatakan bahwa pusat kerajaan Sunda telah mengalami beberapa perpindahan. Menurut kitab Carita Parahyangan, ibu kota kerajaan Sunda mula-mulai di Citatih, Cibadak, Sukabumi. Ini terurai dalam isi prasasti yang menerangkan tentang pembuatan daerah terlarang di sungai itu yang ditandai dengan batu besar di bagian hulu dan hilirnya. Kerajaan Sunda beribu kota di Parahyangan Sunda. Sementara itu menurut prasasti Astana Gede, Kawali, Ciamis, ibu kota kerajaan Sunda berada di Pakuan Pajajaran. Naskah Carita Parahyangan banyak menyebut nama tempat atau wilayah yang termasuk kekuasaan Sunda dan juga tempat-tempat lain di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sakitu wae saketika terangan ngeunaan naskah Carita Parahyangan supados langkung detailna rerencangan tiasa maca referensi anu sanesna. Sareng oge supados tiasa ningal naskah Carita Parahyangan ieu tiasa nganjang ka Museum Nasional Indonesia. Kirang langkung hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.